MD 19 tahun warga desa Kaloran Kecamatan Ngeronggot bersama NJS 28 tahun warga Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk berhasil ditangkap tim Resmob Polres Nganjuk di wilayah Waru Kabupaten Sidoarjo setelah melarikan diri usai melakukan pembunuhan terhadap Gatot Triwahyu, orang tua pacarnya. Selanjutnya, kedua tersangka dibawa ke unit Pidum Satreskrim Polres Nganjuk guna mengungkap motif pembunuhan tersebut. Berdasarkan hasil pengakuan pelaku, karena orang tua MD tidak merestui hubungan ini. Selain itu, MD juga menjanjikan sejumlah uang apabila NJS mau membunuh orang tua angkatnya. Kasat Reskrim Polres Nganjuk, AKP Sucaka, dalam konferensi pers di lobi Mapolres Nganjuk menjelaskan bahwa dalam waktu kurang dari 10 jam, tim Resmob Polres Nganjuk berhasil menangkap dua tersangka pelaku di wilayah Waru Sidoarjo. Kedua tersangka melakukan pembunuhan berencana. 2 hari sebelum kejadian, mereka telah menyiapkan peralatan pembunuhan. Keduanya memiliki peran masing-masing. MD membekam mulut korban. Selanjutnya, NJS menjegal hingga korban terjatuh dan selanjutnya memukul palu 3 kali ke kepala korban. Untuk memastikan korban meninggal dunia, pelaku kemudian menggorok leher korban hingga dipastikan tidak bernyawa. Setelah itu, guna menghilangkan jejak kejahatan, kedua pelaku mengubur jasad korban di bagian belakang rumah. Kedua pelaku ini mengeksekusi korban itu dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakapolres, ini adalah pembunuhan berencana. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu, itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Dalam melakukan eksekusi tadi, pembagian perencanaan tadi sudah dibagi perannya masing-masing. Sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atau inisial DM. Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing. Saya jelaskan secara jelas dan singkat bahwa DM ini berperan dari belakang membekap mulut korban di saat berdiri. Kemudian NSP berdiri di depan korban. Setelah DM ini membekap mulut korban dari belakang, NSP menjegal korban dari depan. Setelah jatuh terjadi pergumulan antara korban dengan NSP. Nah, pada saat korban ini udah kondisi terlentang, kaki dipegang sama NSP, kemudian dari DM yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Setelah dipukul menggunakan palu 3 kali, kemudian mengeksekusi korban dengan cara menusuk bagian perut sebanyak 1 kali. Setelah ditusuk oleh DM, kemudian DM tidak berhenti di situ, langsung menggorok leher korban. Di situ sudah perbuatan terakhir dilakukan DM dan NSP. Setelah digorok lehernya oleh DM, kemudian tidak berapa lama korban sudah tidak bergerak. Dan hasil otopsi saya sampaikan bahwa kematian korban disebabkan adalah urat nadi yang terputus di leher. Demikian rekan-rekan yang kami bisa jelaskan. Nah, jadi sudah saya jelaskan tadi, luka perut 1 kali, luka pukul palu di 3 titik bagian kepala. Alat bantu itu sudah disiapkan korban, milik korban sendiri. Alat bantu itu sudah disiapkan tersangka DM, milik korban di rumahnya. Pelaku sudah kami amankan kedua-duanya. Nah, mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing.
Masih kami kembangkan dan masih kami lakukan pencarian. Tim kami baik Opsnam maupun penyidik masih mencari alat bukti yang ada kaitan dengan tindak pidana tersebut. Ada, jadi pasca melakukan perbuatan tersebut dari pihak pelaku beberapa kali pindah tempat, baik itu di Pasuruan dan berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Hingga saat ini, kedua tersangka masih menjalani proses pemeriksaan di unit Pidum Satreskrim Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Siti Nur Khalifah melaporkan.